Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman para pejuang P3K di seluruh Indonesia. Semoga semuanya sehat dan selalu di dalam lindungannya. Amin. Pada video ini kita akan membahas materi soal yang terbaru. Kalau sebelumnya kita membahas tentang manajerial, sosiokultural, dan teknis, pada video kali ini kita akan membahas tentang tes skolastik untuk persiapan P3K 2021 yang akan datang. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat memberikan informasi dan juga soal-soal yang terbaru bagi teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman lulus. Amin. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal yang berikut ini. Nomor 1. Seekor ayam milik Jono bertelur minimal 3 butir dalam sehari. Jono selalu memberikan semua telur ayam kepada Ricky. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Dalam 2 hari telur ayam Jono berjumlah 7 butir. B. Jono mempunyai telur ayam yang banyak. C. Ricky mempunyai banyak telur ayam. D. Jono mempunyai banyak telur ayam. Dan E. Jono menyimpan telur ayam. Oke, kita lihat satu persatu opsi A, B, C, D, dan E. A. Dalam 2 hari telur ayam Jono berjumlah 7 butir. Ayam Jono itu bertelur 3 butir dalam 1 hari. Berarti kalau 2 hari itu 6 butir, bukan 7 butir. Berarti A ini salah. Yang B. Jono mempunyai telur ayam yang banyak. Pada pernyataan Jono itu selalu memberikan semua telur ayam kepada Ricky. Berarti Jono tidak punya telur ayam karena semuanya diberikan kepada Ricky. Jadi B ini salah. C. Ricky mempunyai banyak telur ayam. Benar, karena Ricky selalu mendapatkan telur ayam dari Jono. Tapi kita lihat dulu yang D dan E. D. Jono mempunyai banyak telur ayam. Ini salah, karena semua telur ayam milik Jono selalu diberikan kepada Ricky. E. Jono menyimpan telur ayam. Ini juga salah, karena Jono tidak menyimpan telur ayam. Semua telur ayam Jono diberikan semuanya kepada Ricky. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Ricky mempunyai banyak telur ayam. Nomor 2. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. B. Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. C. Beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. D. Beberapa kendaraan tidak melewati tol. Dan E. Semua kendaraan tidak melewati tol karena tidak perlu membayar. Oke, kita lihat satu persatu opsinya. A. Beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. Ini salah karena pada pernyataannya semua yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Berarti A ini salah. B. Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. Ini juga salah, karena semua yang melewati tol itu harus membayar sejumlah uang. C. Beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. Yang melewati tol memang membayar sejumlah uang, tetapi semuanya, bukan beberapa. Berarti C ini salah. Yang D. Beberapa kendaraan tidak melewati tol. Benar, karena ada sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang, berarti dia tidak melewati tol. E. Semua kendaraan tidak melewati tol karena tidak perlu membayar. Yang tidak melewati tol itu adalah hanya sebagian yang tidak membawa uang. Berarti E ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Beberapa kendaraan tidak melewati tol. Soal yang ketiga. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Ricky berumur 1 tahun. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Ricky berumur kurang dari 7 tahun. B. Ricky adalah siswa TK. C. Anak umur 1 tahun adalah Ricky. D. Ricky bukan siswa TK. Dan E. Ada anak yang berumur 5 tahun bukan siswa TK. Kita lihat satu persatu opsi A, B, C, D, dan E. A. Ricky berumur kurang dari 7 tahun. Pada pernyataan Ricky berumur 1 tahun.
sekilas terlihat benar, tetapi ini bukanlah sebuah kesimpulan. Jadi A ini salah. B. Richie adalah siswa TK. Kita lihat di sini. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK, dan Richie berumur 1 tahun. Berarti dia kurang dari 7 tahun. Berarti Richie adalah siswa TK. B benar, tetapi kita lihat dulu yang opsi C, D, dan E. C. Anak umur 1 tahun adalah Richie. Ini juga terlihat benar, tetapi ini bukanlah sebuah kesimpulan. C ini adalah sebuah pernyataan. Jadi C ini salah. Yang D. Richie bukan siswa TK. Pada pernyataan siswa TK itu usianya kurang dari 7 tahun dan Richie umurnya 1 tahun. Berarti Richie itu siswa TK. Berarti D ini bukan jawaban yang benar. Yang E, ada anak yang berumur 5 tahun bukan siswa TK. Ini jelas-jelas salah karena tidak ada dalam pernyataan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, Richie adalah siswa TK. Karena semua anak yang umurnya kurang dari 7 tahun adalah siswa TK dan Richie berumur 1 tahun. 1 tahun itu kurang dari 7 tahun. Berarti Richie adalah siswa TK. Soal nomor 4. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki IPK di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan IPK di bawah 3,5. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude. B. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. D. Beberapa sarjana yang lulus cum laude memiliki IPK di bawah 3,5. Dan E. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki IPK di atas 3,5. Oke, kita lihat satu persatu opsinya. A. Semua mahasiswa tidak lulus dengan predikat cum laude. Ini bertentangan dengan pernyataan yang kedua. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan IPK di bawah 3,5. Di sini beberapa ya, berarti tidak semuanya. Berarti ada yang lulus dengan predikat cum laude IPK di atas 3,5. Berarti A ini salah. Yang B, semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude, ini juga tidak tepat. Karena pada pernyataan itu beberapa mahasiswa yang jadi sarjana lulus dengan IPK di bawah 3,5. Berarti tidak semuanya cum laude. Berarti B ini salah. Yang C, beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Ini benar karena pada pernyataan beberapa mahasiswa yang lulus dengan IPK di bawah 3,5. Hanya beberapa, berarti ada sebagian lagi yang lulus dengan predikat cum laude, beberapa. Berarti C ini benar, tapi kita lihat dulu opsi D dan E untuk memastikan. D, beberapa sarjana yang lulus cum laude memiliki indeks prestasi di bawah 3,5. Oh, ini jelas salah karena yang cum laude itu IPK-nya di atas 3,5. Yang E, semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki IPK di atas 3,5. Ini salah karena bertentangan dengan pernyataan kedua, di mana hanya beberapa yang lulus dengan IPK di atas 3,5, tidak semuanya. Berarti jawaban yang benar adalah yang C, beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Soal nomor 5. Penderita diabetes dilarang makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tahu dan tempe merupakan makanan rendah kolesterol. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Penderita diabetes dilarang makan tahu. B. Penderita diabetes dilarang makan tempe. C. Penderita diabetes dilarang makan tahu dan tempe. D. Penderita diabetes boleh makan tahu dan tempe. Dan E. Penderita diabetes boleh makan tahu tetapi dilarang makan tempe. Baik, kita lihat satu persatu opsinya. A. Penderita diabetes dilarang makan tahu. Pada soal itu tahu itu rendah kolesterol, berarti boleh dimakan. Berarti A itu salah. Yang B, penderita diabetes dilarang makan tempe. Tempe juga rendah kolesterol, berarti boleh dimakan, bukannya dilarang. Jadi B ini juga salah.
Yang C, penderita diabetes dilarang makan tahu dan tempe. Ini jelas salah karena tahu dan tempe itu rendah kolesterol, berarti boleh dimakan para penderita diabetes. D, penderita diabetes boleh makan tahu dan tempe. Benar, karena tahu dan tempe itu rendah kolesterol. Yang E, penderita diabetes boleh makan tahu tetapi dilarang makan tempe. Boleh makan tahu benar, tetapi tidak dilarang makan tempe. Berarti E ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, penderita diabetes boleh makan tahu dan tempe. Soal yang keenam, beberapa penjahat adalah residivis. Semua residivis masuk penjara lebih dari sekali. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A, beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali. B, semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali. C, semua residivis adalah bukan penjahat. D, semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali. E, beberapa residivis pernah ditembak kakinya. Kita lihat satu persatu opsinya. A, beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali. Benar ya, karena beberapa penjahat itu adalah residivis. Dan semua residivis itu masuk penjara lebih dari sekali. Berarti A ini benar. Tapi kita lihat dulu yang opsi B, C, D, dan E. B, semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali. Salah, tidak semuanya masuk penjara lebih dari sekali. Hanya yang residivis saja. Berarti B ini salah. Yang C, semua residivis adalah bukan penjahat. Ini jelas salah. Karena semua residivis itu pasti adalah seorang penjahat. Kalau penjahat tidak semuanya residivis, tetapi kalau residivis sudah pasti dia penjahat. D, semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali. Ini opsi yang sama dengan B ya. Tidak semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali, hanya yang residivis saja. Yang E, beberapa residivis pernah ditembak kakinya. Ini tidak ada dalam pernyataan, berarti ini bukan jawaban yang benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali. Soal nomor 7. Beberapa anak bermain layang-layang. Semua layang-layang adalah kertas. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A, beberapa anak bermain layang-layang di halaman. B, semua anak-anak bermain kertas. C, beberapa anak bermain kertas. D, beberapa layang-layang adalah kertas. E, semua kertas adalah layang-layang. Oke, kita lihat satu persatu opsinya. A, beberapa anak bermain layang-layang di halaman. Ini tidak ada dalam pernyataan, tidak ada dalam soal. Berarti A ini salah. B, semua anak bermain kertas. Dalam soal ini, layang-layang itu terbuat dari kertas. Dan yang bermain layang-layang itu hanya beberapa anak, tidak semuanya. Berarti B ini salah. Yang C, beberapa anak bermain kertas. Dalam soal, yang terbuat dari kertas adalah layang-layang. Dan yang bermain layang-layang adalah beberapa anak. Berarti benar C, beberapa anak bermain kertas. Tapi kita lihat dulu yang D dan E untuk memastikan. D, beberapa layang-layang adalah kertas. Salah, karena layang-layang itu semuanya dari kertas. Jadi D ini salah. Yang E, semua kertas adalah layang-layang. Ini juga salah. Kalau layang-layang semuanya itu kertas, tapi kalau kertas itu belum tentu layang-layang. Jadi yang benar adalah yang C, beberapa anak bermain kertas. Soal yang ke-8. Ada jenis wortel yang berwarna putih dan oranye. Semua jenis wortel pasti disukai kelinci. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A, kelinci hanya suka wortel warna putih. B, sebagian kelinci suka wortel warna oranye. C, sebagian kelinci tidak suka wortel warna putih. D, hanya kelinci yang suka wortel warna oranye. E, semua kelinci suka wortel warna putih dan oranye. Oke, kita lihat satu persatu opsinya. A, kelinci hanya suka wortel warna putih. Ini salah, karena pada pernyataan semua jenis wortel pasti disukai kelinci. Jadi A ini salah. B, sebagian kelinci suka wortel warna oranye. Ini juga salah. Karena semua
jenis wortel pasti disukai kelinci. Berarti semua kelinci, tidak hanya sebagian kelinci. C. Sebagian kelinci tidak suka wortel warna putih. Ini juga sama. Semua jenis wortel itu disukai kelinci. Berarti semua kelinci suka wortel warna putih. C ini salah. Yang D. Hanya kelinci yang suka wortel warna oranye. Ini tidak ada dalam pernyataan ya. Berarti D ini bukan jawaban yang tepat. Yang E. Semua kelinci suka wortel warna putih dan oranye. Nah ini benar. Semua kelinci suka wortel warna putih dan oranye. Pada soal itu, semua jenis wortel pasti disukai kelinci, baik itu yang putih maupun oranye. Berarti semua kelinci sudah pasti suka wortel yang putih dan oranye. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 9. Beberapa pulau yang sangat indah di Indonesia menjadi tujuan wisata dunia. Beberapa selebriti dunia menghabiskan liburannya di Indonesia. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Semua selebriti dunia menghabiskan liburannya di Indonesia. B. Beberapa selebriti dunia tidak menghabiskan liburannya di pulau yang ada di Indonesia. C. Semua pulau yang sangat indah di Indonesia menjadi tujuan wisata dunia. D. Semua pulau yang sangat indah di Indonesia digunakan semua selebriti dunia menghabiskan liburannya. E. Semua selebriti dunia menghabiskan liburannya ke Indonesia. Baik, langsung saja kita analisa. A. Semua selebriti dunia menghabiskan liburannya di Indonesia. Ini salah karena pada pernyataan hanya beberapa selebriti dunia yang menghabiskan liburannya di Indonesia. Berarti A ini salah. Yang B. Beberapa selebriti dunia tidak menghabiskan liburannya di pulau yang ada di Indonesia. Benar, karena pada pernyataan hanya beberapa selebriti dunia yang menghabiskan liburannya di Indonesia. Berarti yang lainnya, beberapa yang lain itu tidak menghabiskan liburannya di Indonesia. Berarti B ini benar. Tapi kita lihat dulu yang C, D, dan E. C. Semua pulau yang indah di Indonesia menjadi tujuan wisata dunia. Ini salah karena pada soal hanya beberapa pulau yang indah yang jadi tujuan wisata. Berarti C ini salah. Yang D. Semua pulau yang sangat indah di Indonesia digunakan semua selebriti dunia untuk menghabiskan liburannya. Ini juga salah. Hanya beberapa, pada soal hanya beberapa pulau yang indah, tidak semuanya. Otomatis D ini salah. Yang E. Semua selebriti dunia menghabiskan liburannya ke Indonesia. Ini juga otomatis salah karena pada soal itu hanya beberapa selebriti dunia yang liburan di Indonesia, tidak semua, hanya beberapa. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut ke soal yang ke-10. Setiap tukang bakso jago memasak. Beberapa tukang bakso membuat bakso di rumah. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Setiap tukang bakso jago membuat baksonya di rumah. B. Tidak semua tukang bakso jago memasak. C. Setiap tukang bakso biasanya tidak membuat bakso di rumah. D. Tidak semua yang jago memasak membuat baksonya di rumah. E. Setiap tukang bakso juga jago membuat siomay. Oke, kita lihat satu persatu opsinya. Yang A. Setiap tukang bakso jago membuat baksonya di rumah. Ini salah karena pada soal itu hanya beberapa tukang bakso yang membuat bakso di rumah. Yang B. Tidak semua tukang bakso jago memasak. Ini jelas salah karena pada soal setiap tukang bakso itu jago memasak. Yang C. Setiap tukang bakso biasanya tidak membuat bakso di rumah. Ini juga salah. Di sini ditulis setiap tukang bakso tidak membuat bakso di rumah. Pada pernyataan itu ada beberapa tukang bakso yang membuat bakso di rumah. Jadi C ini salah. Yang D. Tidak semua yang jago memasak membuat baksonya di rumah. Ini benar. Karena yang jago masak itu adalah tukang bakso. Dan beberapa tukang bakso membuat baksonya di rumah. Jadi D ini benar. Karena tidak semua berarti beberapa. Yang E. Setiap tukang bakso juga jago membuat siomay. Ini tidak ada hubungannya. Jadi E ini salah. Jadi yang benar adalah yang D. Tidak semua yang jago memasak membuat baksonya di rumah.
Nah, demikian tadi pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.